OJK memprediksi pertumbuhan premi di industri perasuransian ini bisa mencapai 6 hingga 7% ya pertumbuhannya secara tahunan di akhir tahun 2024 ini. Tapi ketika kita overall sudah memasuki akhir tahun ya, mungkin kita bisa evaluasi sendiri begitu seperti apa menurut Anda untuk tren pertumbuhan di industri asuransian secara keseluruhan. Ya, terima kasih Bu Iva. Jadi tadi kan prediksi dari OJK pada dasarnya. Memang kalau kita lihat dari berapa statistik perasuransian industri terlihat memang sudah rebound lah kurang lebih. Alhamdulillah puji Tuhan memang sudah ada rebound. Kita sih tetap optimis ya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang diharapkan OJK juga gitu ya. Karena memang beberapa angka-angka kita lihat cukup menunjukkan hal itu ke sana gitu ya. Mudah-mudahan sih kita optimis tahun ini sesuai tadi capaiannya tadi mudah-mudahan bisa sampai 7% memang luar biasa, tapi kurang lebih di antara mudah-mudahan sampai 6 lebih sedikit ya mungkin. Dan tahun depan tetap optimis selama kita inline dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sebenarnya. Oke. Tadi keywordnya adalah kebutuhan masyarakat begitu ya. Tapi ketika kita flashback ya mungkin kemarin juga saat pandemi ini kan juga semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi, utamanya juga asuransi kesehatan begitu ya, juga asuransi jiwa. Nah tapi ketika kita melihat di tahun 2024 ini begitu ya dengan tren tadi sekali lagi kita sudah masuk ke dalam masa normal begitu ya, pandemi juga sudah berakhir dan di satu sisi seperti apa Anda melihat pemahaman dan juga melihat mungkin adopsi masyarakat terhadap asuransi di sepanjang tahun 2024 ini apa yang menjadi tantangan utama untuk industri asuransi? Jadi gini, tahun 2024 ini menariknya begini, ada satu class of business yang bertumbuh lumayan tinggi, baik itu di jiwa maupun di asuransi umum. Namanya kelas asuransi kesehatan. Gitu. Yang seperti tadi Mbak Iva sampaikan, memang ada pemahaman nampaknya orang untuk kemudian membeli asuransi kesehatan karena kebutuhannya ya. Nah, tapi di sisi yang bersamaan ya, asuransi kesehatan ini challenging. Jadi gini, opportunity-nya clear karena memang membesar kelihatan. Orang makin suka membeli asuransi kesehatan karena kebutuhannya. Tapi kedua, memang tingkat klaimnya jadi lebih besar. Nah ini jadi buah semangat. Karena memang kalau di industri asuransi kan begitu. Premi yang masuk itu inherent dengan liability yang masuk. Jadi ini yang mesti diperhatikan. Tapi memang salah satu faktor yang bertumbuh itu clear dari catatan kita asuransi kesehatan, termasuk salah satu yang growth-nya lumayan tinggi. Ya, kemudian ada juga nanti asuransi properti yang juga cukup tinggi. Kalau untuk asuransi kesehatan sendiri juga trennya seperti apa? Begitu tadi Anda katakan juga bahwa memang pemahaman masyarakat sudah mulai meningkat begitu ya, kemudian adopsi untuk asuransi kesehatan ini juga sudah meningkat begitu. Tapi ketika kita melihat mungkin secara jenis asuransi sendiri menjadi preferensi bagi masyarakat sejauh ini trennya seperti apa? Iya, nah ini menarik. Kalau kita baca soal inklusi dan literasi gitu ya, kalau dalam diskusi yang kita diskusi juga dengan Pak Ogi misalnya, kalau kita bertanya dalam survei terhadap masyarakat Indonesia apakah Anda mempunyai asuransi, ternyata sedikit sekali Bu, jadi cuma sekitar 14% gitu ya. Inklusinya memang lumayan, jadi inklusi lebih tinggi sekitar 35-36, tapi yang beli itu cuma 14%. Tapi kita ditanya secara langsung seperti itu. However, kalau kita bicara pertanyaan sebagai berubah, itu bisa berubah jauh sebenarnya. Makanya angka-angka ini jadi krusial. Kenapa? Kalau kita tanya orang Indonesia apakah punya BPJS, definitely punya. Berarti sebenarnya kalau kita lihat BPJS sudah sampai 98% lebih orang Indonesia punya BPJS. Sebenarnya di bicara literasi ada 98% orang Indonesia sudah punya asuransi. Pada saat bersamaan juga kalau orang punya asuransi kendaraan bermotor, either itu punya dia atau dia, bahkan inherent juga dengan jasara harja. Maka itu kenapa saya lihat sebenarnya ini cukup besar. Nah poinnya memang di asuransi kesehatan ini kebutuhannya clear karena memang ada pandemi kemarin kelihatan orang jadi butuh gitu. Ancaman berikutnya adalah kenaikan inflasi kesehatan, biaya kesehatan yang luar biasa besarnya. Itu tadi menjawab problematika ketika klaim ini juga harus dilakukan. Begitu tadi ada problemnya adalah inflasi kesehatan. Tapi mungkin bisa digambarkan juga, bisa dielaborasi lagi lebih jauh berkaitan dengan inflasi kesehatan ini sendiri. Seperti apa betul-betul menjadi concern utama bagi industri asuransi kita. Jadi gini, ada beberapa teman-teman anggota kami yang perusahaan asuransi juga yang pernah kita berbicara dengan mereka, kita diskusi dengan mereka. Saat ini mereka ada tren Bu,
trennya adalah asuransi kesehatan kemudian tidak cashless namanya. Dulu sebenarnya ada ya, tahu ya, cuma kalau kartu begitu, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, ya pakai kartu aja begitu. Jadi selesai aja, cashless, jadi tanpa uang. Gitu ya, asuransi yang selesaikan semua. Sekarang ada pertumbuhan tren baru di mana asuransi maunya reimburse. Jadi si nasabah bayar dulu sama rumah sakitnya, baru nanti bondnya itu di reimburse ke asuransi. Ternyata ada perbedaan biaya nih, ketika reimburse sama non reimburse. Gitu, biaya cukup besar ketika yang cashless. Nah memang ini merupakan, kami juga di Dewan Asuransi Indonesia sudah bicara dengan OJK, berharap yang OJK menjadi fasilitator juga buat industri perasuransian untuk berdiskusi dengan industri yang lain, industri kesehatan. Maksudnya sekarang ini sedang ada dipikirkan soal namanya pathway, treatment pathway gitu. Jadi ada satu roadmap jalan ketika terjadi perawatan medis gitu. Supaya ya sama gitu kurang lebih. Kalau orang sakit batuk ya ke dokter, resep obat, pulang gitu. Nggak ada lab, nggak ada uji toraks, nggak ada. Kan itu yang jadi kadang-kadang kenapa bisa eksesif. Nah hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu kita segera lakukan di tahun depan ini. Karena in terms of angka aja Bu ya, pengguna asuransi kesehatan misalnya dari asuransi jiwa ya, itu sekitar jumlahnya yang ikut itu sampai 115 juta orang kurang lebih. Bayangkan sudah 100 juta orang lebih. Itu kan besar sekali sebenarnya yang ikut. Jadi industri asuransi mulai serve clear dengan needs dari kebutuhan masyarakat. Tadi ketika menggunakan sistem reimburse begitu ya, sejauh ini mungkin tanggapan atau preferensi dari masyarakat sendiri seperti apa begitu? Karena kadang memang tidak sedikit ya mungkin menggunakan asuransi justru karena tadi ada kelebihan cashless begitu ya, karena memang artinya untuk penggunaan dana pribadi tidak diperlukan terlebih dahulu begitu. Nah ini sejauh ini seperti apa mungkin dari masyarakat sendiri, apakah mungkin ada keberatan begitu dinyatakan oleh masyarakat? Sebenarnya gini, ya kalau bicara apa yang masyarakat mau, bukan needs ya. Jadi apa yang dia want is not their needs. Memang pasti maunya cashless, pasti ya, pasti. Memang saat ini yang sedang kita lakukan adalah saya ketemu banyak pelaku perusahaan asuransi yang kemudian nggak semua mencabut cashlessnya, tetap ada, tetapi mulai diatur dengan lebih baik. Intinya sebenarnya kan pengelolaan yang lebih tepat. Sehingga ya dipakailah limitnya dengan lebih tepat Bu. Gitu. Jangan sampai nanti baru di bulan keempat limit asuransi kesehatan sudah habis. Ya kan sayang juga, padahal digunakan untuk treatment yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Itu kan sebenarnya ya dipakailah hanya untuk perlu aja. Sebenarnya itu. Nah ini yang sebenarnya sudah mulai didiskusikan ya dengan khususnya dalam industri kesehatan tentunya untuk kita punya clinical pathway yang sama. Jadi ya sama seperti masuk bengkel lah, bengkel diketok, dicet, selesai. Nggak ada lagi tuh tambahan biaya ini biaya itu gitu maksudnya. Kalau ada biaya itu biaya ini ya di point dari awal gitu.